Sejak Pak Amir meninggal dunia karena kecelakaan kerja di proyek bangunan 6 bulan lalu, rumah kecil di pinggir desa itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi tawa hangat seorang ayah, tidak ada lagi pelukan pelindung yang biasa menenangkan Raffi saat ia ketakutan. Hanya ada Bu Erna, ibu tiri yang sejak awal tak pernah benar-benar menerima kehadirannya. Raffi, bocah 10 tahun dengan tubuh kurus dan mata sendu, kini hidup di bawah bayang-bayang wanita yang tidak pernah sekalipun memanggilnya Nak. Bu Erna memperlakukannya lebih seperti beban daripada anak. Pagi hari, Raffi harus bangun lebih cepat untuk menyapu halaman, menimba air dari sumur, dan mencuci piring. Sementara Bu Erna hanya duduk di teras dengan ponselnya. Setelah itu, barulah Raffi boleh sarapan. Itu pun kalau masih ada sisa. Kalau mau makan enak, kerja yang rajin. Jangan cuma bisa melamun, omel Bu Erna suatu pagi. Saat melihat Raffi mengunyah nasi keras dengan lauk garam, bocah itu hanya menunduk, menahan tangis. Ia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Ia hanya ingin hidup seperti dulu saat ayahnya masih ada. Malam hari, Bu Erna tidak pernah memperbolehkan Raffi tidur di kamar. Itu kamar ayahmu, dan aku, kau cukup tidur di dapur, katanya datar. Maka, setiap malam, Raffi menggulung tubuhnya di atas tikar tipis di dekat tungku. Bau kayu bakar yang menghitam dan dinginnya lantai membuat tubuhnya sering menggigil. Tapi ia tidak berani protes. Hari-hari berlalu dengan perlakuan dingin yang sama. Tak ada pelukan, tak ada perhatian, apalagi kasih sayang. Di sekolah, Raffi semakin pendiam. Guru-gurunya menyadari perubahan drastis itu. Tapi setiap kali ditanya, Raffi hanya menjawab, "Aku baik-baik saja, Bu." Tidak ada yang tahu luka dalam hatinya. Dan Raffi terlalu kecil untuk tahu bagaimana caranya meminta tolong. Sampai suatu pagi, yang terasa berbeda, Bu Erna tiba-tiba bersikap lebih ramah dari biasanya. Ia bahkan membelikan Raffi roti isi dari warung. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sejak Pak Amir meninggal. "Besok kita jalan-jalan, Raffi, keluar kota. Kau butuh udara segar kan?" katanya sambil tersenyum aneh. Raffi hanya mengangguk, meski hatinya dipenuhi tanda tanya. Ini terlalu tiba-tiba. Tapi bagian dalam dirinya yang rapuh yang merindukan cinta seorang ibu ingin percaya bahwa mungkin untuk pertama kalinya Bu Erna benar-benar ingin memperlakukannya seperti anak sendiri. Keesokan paginya, Bu Erna menyiapkan bekal seadanya dan menyuruh Raffi mengenakan pakaian yang agak bagus. Mereka naik angkot menuju daerah pinggiran desa, lalu menyambung dengan ojek. Tujuan mereka tampak semakin jauh dari permukiman. Semakin sepi, semakin banyak pepohonan. Raffi tak banyak bertanya. Ia memeluk tas kecilnya dan duduk diam di belakang. Saat mereka sampai di sebuah jalan setapak yang menembus hutan kecil, Bu Erna menyuruh ojek berhenti. "Kita turun di sini," katanya singkat. Mereka berjalan kaki sekitar 15 menit melewati semak dan pohon-pohon tinggi. Tiba-tiba, Bu Erna berhenti di dekat batu besar yang agak tersembunyi oleh ilalang. Pada Raffi dengan wajah datar. "Kau tunggu di sini ya, ibu mau cari sinyal sebentar," katanya sambil menyerahkan kantong plastik berisi roti dan sebotol air. Raffi mengangguk patuh, walau hatinya mulai tidak enak. Ia duduk di atas batu, memeluk lututnya, menunggu. 1 jam berlalu. Lalu 2 jam, tidak ada tanda-tanda Bu Erna akan kembali. Hutan semakin sunyi, angin meniup dedaunan dengan suara mendesis pelan. Raffi mulai merasa dingin, bukan karena udara, tapi karena takut. Ia memanggil nama Bu Erna berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Saat matahari mulai condong ke barat, barulah Raffi benar-benar sadar. Bu Erna meninggalkannya. Perlahan-lahan, air matanya jatuh. Tangis itu bukan sekadar karena ditinggal. Stanjis, itu adalah tangis bocah 10 tahun yang akhirnya mengerti bahwa ia tidak diinginkan.
bahwa ia bukan hanya sendirian tapi dibuang. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tak tahu harus kemana. Jalan setapak sudah tertutup semak. Ia terlalu kecil untuk menavigasi hutan. Tangannya gemetar saat membuka bekal dari Bu Erna. Di dalamnya hanya ada 2 potong roti tawar dan sebotol air cukup untuk sehari jika ia hemat. Saat malam mulai merayap dan cahaya semakin redup, Raffi menyandarkan kepalanya ke batu besar itu. Tubuhnya menggigil, matanya sembab. Ia berbisik dalam hati, "Ayah, Raffi kangen." Dan di sanalah ia tertidur, dalam pelukan kesunyian, ditinggal oleh satu-satunya orang dewasa yang seharusnya menjaganya. Ia tak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih aneh dan penuh rahasia. Tapi Raffi belum melihatnya. Yang ia tahu saat itu hanyalah satu hal: ia telah ditinggalkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar sendirian. Udara di pinggiran hutan terasa berbeda, tidak ramai seperti desa tempat Raffi biasa mendengar suara ayam, anak-anak bermain, atau ibu-ibu bergosip. Di sini hanya ada desir angin yang menggoyangkan dedaunan dan suara langkah kaki mereka berdua yang pelan menapak jalan tanah berdebu. Bu Erna melangkah di depan, mengenakan sandal hak pendek dan membawa tas kecil berisi makanan seadanya. Sesekali ia menoleh ke belakang dan tersenyum tipis. "Lihat, tempatnya tenang, ya, cocok buat piknik," ucapnya dengan nada datar, berbeda dari senyum di wajahnya. Raffi, yang sejak tadi memeluk tas kain kecil miliknya, hanya mengangguk. Ia mulai merasa aneh. Kenapa mereka tidak membawa tikar? Kenapa tidak ada mainan atau minuman manis seperti piknik sebelumnya bersama ayah dulu? Setelah berjalan cukup jauh, melewati 2 tanjakan dan 1 sungai kecil, Bu Erna berhenti di sebuah tempat lapang di bawah pohon besar. Tanahnya kering tapi ada beta-beta besar yang bisa dijadikan tempat. Ia meletakkan plastik makanan di atas salah satu batu. "Kita istirahat di sini sebentar," katanya. "Ibu mau cari sinyal sebentar, nanti balik lagi. Kamu duduk sini, ya?" Raffi mengangguk lagi. Ia tak terbiasa banyak bertanya. Ia duduk di batu besar dan membuka plastik bekal. Di dalamnya ada sepotong roti tawar, setengah botol air, dan pisang matang. Makanan itu terlihat seadanya jauh dari bayangan piknik. Tapi Raffi tidak mengeluh. Ia hanya merasa hampa. Beberapa menit berlalu. Raffi menunggu sambil menggigit rotinya perlahan. Tapi suara langkah Bu Erna yang tadi menjauh tak pernah kembali. 15 menit, setengah jam, 1 jam. Raffi mulai gelisah. Ia berdiri, melihat ke arah Bu Erna pergi, memanggil dengan suara kecil, Bu Erna." Tak ada jawaban. Raffi mencoba berjalan beberapa langkah ke arah semak tempat Bu Erna menghilang. Tapi ia tidak tahu harus kemana. Jalan setapak yang mereka lewati tadi tidak terlalu jelas. Sekarang tertutup bayangan pohon dan semak liar. Panik mulai muncul di wajahnya. "Bu, ibu di mana?" Tak ada angin, tak ada jawaban. Hanya suara burung di kejauhan dan daun-daun kering yang digerakkan angin. Raffi berlari kecil ke sekeliling batu besar itu, mencari jejak kaki, mencari sesuatu yang bisa memberinya petunjuk. Tapi yang ia lihat hanyalah dedaunan berserakan, akar pohon menjalar, dan semak berduri. Ia duduk kembali dengan napas tersengal. Tangannya mulai gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Perlahan tangisnya pecah. "Ibu," bisiknya. Tapi panggilannya tenggelam dalam kesunyian. Ia mulai sadar, ia telah ditinggalkan. Hari mulai sore, matahari perlahan merunduk ke balik pepohonan. Suara-suara hutan mulai berubah. Dari yang tenang menjadi asing dan menyeramkan. Sesekali terdengar suara ranting patah. Lalu bunyi seperti lolongan jauh. Raffi menutup telinganya dengan kedua tangan. Ketakutan itu seperti menari di dadanya. Ia mencoba berdiri lagi. Dan langkah pelan,
Ia berjalan ke arah berlawanan dari tempat Bu Erna pergi. Ia tak tahu arah, hanya mengikuti intuisi dan mencari jalan yang bisa dilewati. Tapi hutan tidak bersahabat. Ilalang tinggi, akar besar menjuntai, dan sesekali ada serangga yang hinggap di tubuhnya. Langit semakin gelap, hanya ada celah cahaya jingga di sela dedaunan. Raffi mulai kelelahan. Setiap langkah terasa berat. Sandalnya tersangkut akar, hingga ia tersungkur dan lututnya tergores. Ia bangkit lagi, menahan sakit, lalu berjalan lagi. Sesekali ia menangis kecil. Suaranya hanya bisa terdengar olehnya sendiri. Beberapa burung malam mulai berterbangan. Angin malam membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Raffi mulai menggigil. Ia melingkarkan lengannya di tubuh sendiri, berusaha tetap hangat, tapi tubuh kecilnya tak sanggup melawan dingin dan ketakutan yang menyatu. Ia berhenti di sebuah pohon besar. Punggungnya bersandar lemah di batang kasar itu. Pandangannya kabur, kepalanya terasa berat. Napasnya pendek, dunia di sekitarnya mulai berputar. Ia terlalu letih, terlalu lapar, terlalu takut. Pak Amir, bisiknya lirih, menyebut nama ayahnya. Tak lama kemudian, tubuh Raffi merosot ke bawah dan jatuh di antara akar besar. Matanya perlahan tertutup, nafasnya tenang. Meski hatinya penuh luka, malam menyelimuti tubuh kecil itu dengan sunyi yang pekat. Di kejauhan, suara ranting patah kembali terdengar. Lalu langkah kaki pelan menyusuri hutan. Namun Raffi sudah tak sadarkan diri. Ia tak tahu sesuatu sedang mendekat. Tapi malam itu, di tengah hutan yang dingin dan penuh rahasia, semesta belum selesai menulis kisah Raffi. Masih ada babak lain yang akan date. Tapi untuk malam ini, ia hanya bocah kecil yang tertidur dalam pelukan sepi. Setelah ditinggal tanpa pesan, udara dingin yang menusuk mulai tergantikan oleh hangatnya aroma kayu bakar. Kelopak mata Raffi perlahan bergetar sebelum terbuka dengan berat. Cahaya redup dari lampu minyak menyinari atap anyaman daun kelapa di atasnya. Ia tak lagi berada di tangga hut. Kini tubuhnya terbaring di atas tikar tebal berlapis kain hangat. Dalam sebuah gubuk kayu sederhana, Raffi menggeliat pelan. Kain selimut lusuh tapi bersih menutupi tubuhnya. Di kakinya, terletak perban yang membungkus luka lecet. Dan ada kantung air hangat yang menempel di sisi tubuhnya. Ia merasa pusing, tapi rasa takut yang mencekam semalam mulai menguap perlahan. Suara langkah kaki pelan terdengar mendekat. Raffi menoleh, dan di ambang pintu gubuk berdiri seorang lelaki tua berjubah coklat. Wajahnya dipenuhi kerut, tapi sorot matanya tenang. Rambut dan jenggot putihnya terurai rapi, dan tangannya menggenggam mangkuk kayu berisi bubur hangat yang mengepul. "Sudah bangun, Nak?" tanyanya dengan suara dalam tapi lembut. Ia duduk di sisi Raffi tanpa banyak basa-basi. Raffi hanya menatap, bingung, tubuhnya menegang. Siapa kakek ini? Bagaimana dia bisa di sini? Kakek itu tersenyum tipis. "Makan dulu, tubuhmu lemah." Ia menyendokkan bubur perlahan, tapi tidak memaksa. Aroma jahe dan daun salam dari bubur itu membuat perut Raffi kembali sadar betapa laparnya ia. Setelah ragu sejenak, ia membuka mulut dan menyuapnya perlahan. "Nama kamu Raffi, kan?" tanya si kakek, masih dengan suara pelan. Raffi mengangguk pelan, kaget. "Kakek, tahu dari mana?" tanyanya dengan suara serak. Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengusap kepala Raffi, lalu berkata, "Angin hutan suka bercerita kalau ada anak yang menangis semalaman. Mereka membisikkan nama, Raffi Terdium." Ia tak mengerti maksudnya. Tapi anehnya, ia tidak merasa takut. Ada sesuatu dalam diri kakek itu yang membuatnya nyaman. Bukan sekadar karena bubur hangat atau tempat tidur empuk, tapi karena tatapan itu. Tatapan yang tak menilai, tak menyalahkan, hanya menerima. Setelah bubur habis, Raffi duduk bersandar ke dinding kayu. Ia memandangi sekeliling. Gubuk itu sederhana,
tapi bersih. Ada rak kayu yang dipenuhi botol berisi ramuan tumbuhan, karung goni berisi beras, dan tumpukan kayu kering di sudut ruangan. Angin masuk dari jendela bambu yang terbuka, membawa bau tanah yang basah. "Kenapa kakek tinggal di sini sendirian?" tanya Raffi dengan suara pelan. Kakek itu duduk di dekat tungku, membalik kayu bakar agar api tetap hidup. Ia tampak berpikir sejenak. Sudah lama kakek memilih tinggal jauh dari manusia, lebih tenang. Tak banyak yang bisa dimintai, dan tak banyak yang bisa mengecewakan. Raffi tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia merasa kalimat itu seperti menggambarkan dirinya sendiri. "Kamu tidak bertanya, kenapa kamu bisa ada di sini?" tanya sang kakek lagi, sambil menambahkan sepotong kayu ke dalam api. Raffi mengangguk. "Semalam, aku pingsan di dekat pohon besar." "Benar. Kau ditemukan oleh rusa liar." Dia mondar-mandir di sekitar gubuk ini dengan cara aneh, seolah ingin menunjukkan jalan. Kakek ikuti, dan "Kamu di sana, rusa?" Raffi mengerutkan dahi. "Kenapa? Hewan bisa bantu begitu?" Kakek itu tersenyum kecil. "Hutan ini bukan sembarang hutan, Nak. Ia tahu siapa yang tersesat karena nasib buruk, dan siapa yang masuk karena niat jahat. Dan kamu, termasuk yang pertama." Raffi terdiam. Kata-kata itu menenangkan, meski terasa seperti dongeng. Tapi, setelah semalam dilupakan begitu saja oleh satu Satania, orang yang ia punya, ia merasa lebih percaya pada dongeng daripada kenyataan. "Bu Erna ninggalin aku, kek." Raffi akhirnya bicara. Suara gemetar menahan tangis. Dia bilang, mau cari sinyal, tapi nggak balik. Kakek Salim. Begitu Raffi akhirnya mendengar nama itu dari dirinya sendiri, tidak terkejut. Ia hanya menarik napas pelan. Kadang orang dewasa lupa bahwa anak kecil juga punya hati. Mereka pikir, kalau diam berarti tidak mengerti. Padahal diam itu karena terlalu sakit untuk bertanya. Ucapan itu membuat dada Raffi terasa hangat, tapi juga perih. Ia menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. "Mulai besok, kamu bantu-bantu di sini ya. Gubuk ini butuh 2 tangan kecil untuk angkat kayu," ujar kakek Salim dengan nada ringan. Raffi menatapnya. "Aku boleh tinggal di sini?" Kakek itu mengangguk. "Selama kamu mau jujur dan sopan pada hutan, kamu boleh tinggal." Untuk pertama kalinya sejak kematian ayahnya, Raffi merasa diterima. Tidak disuruh, tidak diomeli, hanya diterima. Ia mengangguk cepat, hampir tersenyum. Saat malam mulai turun, Raffi dibaringkan kembali ke tempat tidurnya. Kakek Salim menutup jendela, menggantungkan kantong daun untuk mengusir nyamuk, dan menyelimuti Raffi hingga leher. Sebelum tidur, Raffi menoleh dan bertanya pelan, "Kakek, tadi bilang nama aku tahu dari angin. Tapi sebenarnya, kakek tahu aku siapa ya?" Kakek Salim hanya diam sejenak. Ia menatap api kecil yang masih menyala, lalu memadamkannya perlahan. "Mungkin, Raffi. Tapi biar waktu yang menjawab." Dan malam itu, Raffi tertidur dengan perasaan yang berbeda. Hatinya masih terluka, tapi kini ada sesuatu yang memeluknya. Rasa aman. Sesuatu yang tak ia rasakan selama berbulan-bulan. Di gubuk kayu tua itu, bersama seorang kakek berjubah coklat, yang entah siapa sebenarnya, Raffi merasa hidupnya baru saja dimulai kembali. Pagi-pagi sekali, sinar matahari menyusup melalui sela-sela dinding bambu, menciptakan garis-garis terang yang menari di lantai gubuk. Raffi sudah terbiasa bangun sebelum ayam hutan berkokok. Ia kini tahu cara menyulut api di tungku dengan ranting kering dan daun kering, cara mencuci beras di aliran air jernih, bahkan cara membedakan suara tupai dan burung gagak. Kakek Salim selalu bilang, hutan ini bicara pada siapapun yang mau diam dan mendengar. Sudah hampir 2 minggu sejak Raffi tinggal di gubuk tua itu. Wajahnya masih kurus, tapi matanya sudah tidak sendu seperti dulu. Ada semangat baru yang menyala, meski kecil. Ia belajar banyak dari kakek Salim.
bukan hanya tentang cara bertahan hidup, tapi tentang mengenal alam dan menghargai ketenangan. Setiap pagi, mereka berdua berjalan menyusuri jalan setapak sempit, menuju kebun kecil yang ditanami kunyit, jahe, dan daun-daun obat. Terkadang, Raffi membawa keranjang rotan kecil, memunguti jamur dari batang pohon, atau mengumpulkan kulit kayu yang harum. "Tahu nggak, Raff?" ujar kakek Salim sambil membenamkan tangan ke tanah. "Akar tanaman bisa saling bicara lewat tanah. Kalau satu tanaman diserang serangga, yang lain bisa bersiap." Raffi memandang heran. "Serius kek?" Kakek itu hanya tersenyum. "Kalau kamu hidup cukup lama di hutan ini, kamu bakal tahu mana yang bohong, mana yang bicara jujur." Siang itu, setelah menanam beberapa bibit baru, mereka duduk di batu besar, dekat sungai kecil. Angin sepoi-sep menggerakkan daun-daun, dan suara aliran air menjadi latar yang menenangkan. Di momen seperti inilah, kakek Salim sering bercerita. "Kau tahu, Raff?" ucapnya pelan, sambil menatap air. "Dulu kakek pernah kenal seorang pria. Pria itu pandai, kuat, dan punya keluarga yang menyayanginya. Tapi sayangnya, dia serakah. Ketika ditawari harta oleh orang kota, dia tinggalkan semua." Raffi, ia duduk memeluk lutut, mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia janji mau kirim uang, mau pulang, tapi tahun demi tahun berlalu. Dia lupa pada janji, lupa pada keluarganya. Yang dia kejar hanya rumah mewah dan gengsi. Sampai suatu hari, dia terima kabar kalau anak lelakinya jatuh sakit dan istrinya meninggal. Tapi saat dia pulang, sudah tak ada yang bisa dia pulihkan. Kakek Salim berhenti sejenak. Wajahnya menegang, seperti menahan perasaan yang dalam. Dia datang hanya untuk melihat Pusara. Anak lelakinya diasuh orang lain, tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya. Dan si pria itu, dia hilang dari dunia, menyepi. Mungkin untuk menebus kesalahan. Raffi menunduk, dadanya terasa sesak. Cerita itu terlalu mirip dengan kisah ayahnya, Pak Amir. Dulu ayahnya juga sempat pergi merantau dan tidak memberi kabar selama 2 tahun. Ibu kandung Raffi jatuh sakit dan meninggal tanpa sempat melihat suaminya. Kembali setelah itu, barulah ayahnya pulang, membawa luka, membawa penyesalan. Raffi tahu itu. Meski ayahnya jarang bicara, "Kek, pria itu siapa?" tanya Raffi pelan. Suaranya gemetar. Kakek Salim menoleh, lalu tersenyum. "Banyak pria seperti itu, Raffi. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang belajar setelah kehilangan." Mereka kembali ke gubuk sore harinya. Sepanjang jalan, Raffi tidak banyak bicara. Kepalanya penuh bayangan masa lalu. Ia teringat malam-malam saat ayahnya hanya duduk diam di teras, merokok sambil memandangi langit, seakan ada sesuatu yang terus menghantui. Di gubuk, kakek Salim menyuruh Raffi memotong beberapa daun kenikir dan serai hutan untuk masakan malam. Sambil memotong daun, Raffi bertanya lagi, "Kakek pernah punya anak?" Kakek Salim terdiam cukup lama sebelum menjawab, "Tidak, tapi kakek punya keponakan. Dulu, dia sering datang ke sini, tapi sekarang, entah di mana." Raffi ingin bertanya lebih jauh, tapi melihat wajah kakek Salim yang tiba-tiba muram, ia urungkan niat. Ia sadar, setiap orang punya masa lalu yang belum tentu siap dibuka. Malam itu, mereka makan di depan tungku. Bubur jagung dan sayur bening dari daun hutan terasa lebih hangat dari biasanya. Suara jangkrik dan nyanyian burung malam menambah damai suasana. Sebelum tidur, kakek Salim berkata pelan, "Kalau kamu belajar baca alam, kamu juga bisa baca manusia, Raff. Mata yang penuh kebohongan akan sulit menatap langsung. Hati yang penuh niat buruk tidak bisa diam dalam hutan terlalu lama." Raffi memandangi wajah kakek itu. Kerut-kerutnya, rambut putihnya, dan tatapan matanya semua menyimpan sesuatu yang dalam. Ia belum tahu siapa sebenarnya kakek Salim. Tapi, ia tahu satu hal pasti. Kakek ini tidak biasa.
Ia bukan hanya penyendiri di hutan. Ia seperti bagian dari hutan itu sendiri. Dan di tengah gubuk tua itu, di balik kisah-kisah yang menggantung di antara dedaunan, Raffi perlahan mulai menyatu dengan dunia baru yang memberinya harapan. Sebuah dunia yang tidak hanya mengajarkan bertahan hidup, tapi juga memahami hidup. Pagi itu, suasana di posko relawan pecinta alam yang berada di kaki Gunung Silam berubah tegang. Salah satu drone pemantau yang biasa digunakan untuk mendokumentasikan kondisi hutan menangkap rekaman ganjil sosok seorang anak kecil berjalan di antara pepohonan, ditemani seorang pria tua berjubah coklat. Gambar itu buram, tapi cukup jelas untuk membangkitkan tanya. Siapa mereka? Relawan bernama Dimas memutar ulang video itu berkali-kali. Ini bukan warga biasa, hutan itu jauh dari jalur pendakian, gumamnya. Ia kemudian mengunggah potongan video ke media sosial komunitas sambil menulis, "Anak kecil misterius terekam di tengah hutan silam bersama pria tua. Siapa mereka?" Tak butuh waktu lama. Dalam beberapa jam, unggahan itu meledak. Komentar datang bertubi-tubi. Ada yang menduga anak itu tersesat. Ada yang bilang, ini hanya rekayasa visual. Bahkan beberapa percaya itu penampakan. Tapi salah. Satu komentar paling mencolok datang dari akun bernama @bunaria87. Astoris, anak itu mirip Raffi, murid SD tempat saya mengajar. Dia hilang 2 minggu lalu setelah dibawa ibu tirinya keluar kota dan tak kembali. Komentar itu menyulut api. Seren, wartawan lokal mengangkat berita berjudul "Viral. Anak yatim diduga ditinggal ibu tiri. Kini muncul di tengah hutan bersama kakek misterius." Kabar itu menyebar seperti angin. Warga desa tempat tinggal Raffi ikut geger. Beberapa tetangga bersaksi bahwa Bu Erna memang membawa Raffi pergi tanpa penjelasan. Ketika Raffi tak pernah kembali, Bu Erna malah beralasan bahwa Raffi sudah dititipkan di panti asuhan. Namun ketika ditanya panti mana, jawabannya berubah-ubah. Polisi pun ikut turun tangan. Kapolsek setempat, Pak Rendra, membentuk tim kecil untuk menelusuri keberadaan anak dalam video tersebut. Mereka bekerja sama dengan relawan dan komunitas pencinta alam. 2 drone tambahan diterbangkan. Jalur patroli diperluas. Sementara itu, di sebuah warung kopi dekat pasar desa, para warga berkumpul membicarakan berita yang sedang viral itu. "Itu pasti Raffi. Mukanya mirip banget," kata Pak Darto, tukang tambal ban yang dulu sering melihat Raffi lewat tiap pagi ke sekolah. "Bu Erna itu memang aneh dari dulu," sahut Bulis, pemilik warung. "Waktu Pak Amir masih hidup sih manis, tapi setelah suaminya meninggal, anaknya disuruh kerja terus." Desas-desus makin liar. Ada yang belong. Bu Erna sudah kabur dari rumahnya sejak video viral itu muncul. Tak seorang pun tahu kemana dia pergi. Di sisi lain, relawan yang menyisir hutan mulai menemukan jejak aktivitas manusia. Bekas api unggun kecil, jejak kaki dewasa, dan anak-anak. Bahkan sisa daun kunyit yang dipotong rapi pertanda ada seseorang yang memang tinggal dan memahami kehidupan di hutan. Dimas, yang pertama kali mengunggah video, mulai menyusun tim masuk lebih dalam ke wilayah hutan. Mereka membawa perbekalan lengkap, GPS, serta kamera dokumentasi. Salah satu timnya, Arga, yang memiliki pengetahuan tentang jalur binatang liar, memimpin pencarian lewat sisi barat. Tempat drone merekam terakhir. Kalau benar ini anak hilang, kita harus pastikan dia baik-baik saja. Tapi kalau pria tua itu menculik atau menyembunyikan, kita harus hati-hati, ujar Arga kepada timnya. 3 hari berturut-turut, mereka menelusuri hutan. Beberapa kali mereka mencium aroma asap tipis, mendengar suara kampak, dan suara nyanyian samar di kejauhan. Tapi belum ada kontak langsung. Setiap mendekat ke arah sumber suara, semuanya menghilang begitu saja. Di tengah pencarian, polisi menemukan tas kecil milik Raffi tersangkut di semak. Di dalamnya, ada kaos kaki kecil dan kertas gambar yang setengah rusak karena hujan. Gambar itu memperlihatkan seorang lelaki berjenggot dan anak kecil di samping gubuk sederhana.
Ini bukan cuma tempat tinggal sementara. Mereka hidup di sini, ujar Pak Rendra sambil menatap gambar itu. Media mulai berkumpul di pinggiran hutan. Wartawan dari stasiun televisi nasional datang untuk meliput. Kamera mengarah ke para relawan dan polisi yang membawa foto Raffi, berharap publik dapat memberi petunjuk. Sementara itu, sebagian warga mulai membentuk posko bantuan, berjaga-jaga jika anak itu ditemukan dan butuh pertolongan. Rasa simpati membanjiri media sosial. Tagar, temukan Raffi menduduki trending nomor 1. Namun di balik hiruk-pikuk luar, tak satu pun dari mereka tahu kondisi sebenarnya di dalam hutan. Siapa sebenarnya pria tua berjubah coklat itu? Mengapa ia tinggal begitu jauh dari peradaban? Apakah dia bagian dari masa lalu Raffi? Pencarian terus berlangsung. Tim relawan semakin dalam menyusuri jalur hutan. Mereka percaya jika anak itu masih hidup, waktunya semakin sempit untuk membawa pulang dengan selamat. Tapi satu hal pasti, cerita ini bukan lagi sekadar video buram. Ini sudah menjadi sorotan nasional. Dan semua orang menunggu satu jawaban. Siapa sebenarnya pria tua itu? Dan kenapa ia bersama anak yatim yang ditinggal begitu kejam? Udara pagi di hutan itu terasa lebih berat dari biasanya. Daun-daun basah oleh embun, dan langkah kaki para relawan dan polisi menyisakan jejak di tanah lembab. Hari ini, pencarian mencapai puncaknya. Tim Arga menemukan jalur asap tipis dari balik bukit kecil yang dikelilingi semak berduri. Dengan langkah perlahan dan senyap, mereka mendekat. Jantung masing-masing berdegup kencang. Saat mereka berhasil menyingkap semak lebat itu, terlihatlah sebuah gubuk kayu kecil di tengah area lapang. Di depannya, seorang anak laki-laki sedang menjemur daun di atas tampah rotan. Di dekat tungku, seorang lelaki tua berjubah coklat sedang mengaduk ramuan di dalam kuali tanah liat. Tidak ada rasa tergesa. Tidak ada ketakutan. "Raffi!" seru salah satu relawan. Anak itu menoleh cepat. Wajahnya terkejut. Raffi berdiri, memeluk tampah yang hampir jatuh dari tangannya. Ia melihat seragam relawan, kamera, dan beberapa orang berpakaian polisi mendekat. Tapi yang membuat matanya membelalak adalah seorang wanita tua yang berdiri paling belakang Bu Lastri, tetangga depan rumahnya dulu. "Datang ikut tim Raffi, Nak." "Alhamdulillah kau selamat," bisiknya lirih. Tapi Raffi tidak berlari menyambut. Ia malah berdiri di depan gubuk, melindungi kakek Salim yang kini berdiri di belakangnya. "Jangan bawa aku pergi kalau kakek nggak ikut." Suara Raffi terdengar nyaring, hampir gemetar. "Aku nggak mau jauh dari kakek Salim." "Para saling pandang." Polisi mendekat, mencoba menenangkan. "Nak, kamu tidak apa-apa ya? Kami kesini buat bantu kamu pulang," ucap Pak Rendra lembut. Raffi menggeleng keras. "Aku nggak mau pulang. Aku mau di sini sama kakek." Semua mata kini tertuju pada pria tua berjubah coklat yang diam berdiri di dekat tiang gubuk. Tatapannya tenang, meski matanya sedikit murung. Salah satu warga tua yang ikut dalam tim bantuan melangkah maju, menatap lekat-lekat wajah kakek Salim. Dahinya berkerut. "Astagfirullah. Ini Salim," gumamnya lirih. "Ini Salim, kakak dari almarhum Pak Ridwan, kakeknya Raffi." Seperti batu jatuh ke air tenang, pernyataan itu membuat suasana jadi gaduh. Beberapa orang mulai berbisik, beberapa lainnya tampak kaget. Arga mendekat, menatap si kakek dengan penasaran. "Jadi, Anda masih hidup? Orang-orang bilang Anda hilang setelah difitnah." Kakek Salim hanya tersenyum tipis. Manusia mudah percaya pada cerita, bahkan yang belum tentu benar. "Aku tidak hilang, aku hanya memilih pergi." Bu Lastri menatapnya penuh haru. "Dulu kami dengar katanya, Pak Salim mencuri surat tanah warisan orang tuanya, lalu kabur tanpa jejak. Dan tidak ada satupun yang bertanya padaku langsung, kan?" ujar Salim pelan. Satu cerita menyebar, dan semua percaya. Tak ada yang mencari kebenaran. Tak ada yang membelaku. Suasana menjadi sunyi. Raffi ke kakeknya? Bingung. "Kakek, jadi
Kakek keluarga aku, Salim menunduk, lalu mengangguk. Kakekmu Ridwan adalah adik kandungku, dan ayahmu, Amir, anak dari Ridwan. Jadi, ya, Raffi, aku pamanku, ayahmu. Aku adalah paman kandungmu, Raffi mematung. Matanya memerah, ada rasa bingung, haru, juga bahagia yang menyatu di wajahnya. Kamu mirip ayahmu waktu kecil, lanjut Salim sambil mengelus kepala Raffi. Makanya aku langsung tahu. Begitu lihat kamu pingsan di hutan waktu itu. Pak Rendra mendekat dengan nada hati-hati. Pak Salim, Anda memang punya hak atas anak ini jika hubungan darah terbukti. Tapi kami harus memastikan semuanya. Dan Raffi perlu perlindungan dunia luar sedang ramai memperbincangkan kasus ini. Salim menatap ke kejauhan. Dunia luar yang sama yang dulu mencaci, menghakimi, dan membuang aku tanpa tanya. Zaman sudah berubah, Pak, kata Arga cepat. Sekarang justru banyak yang ingin tahu kebenaran. Dan Raffi jadi simbolnya. Kami butuh Anda dan Raffi untuk keluar sebentar. Bukan untuk memisahkan kalian, tapi untuk mengungkap semuanya. Raffi menatap kakek Salim penuh harap. Kita bisa pulang bareng kan, Kek? Aku ikut kalau kakek ikut. Coach, Salim mengangguk pelan. Kalau kamu tidak takut, kita keluar bersama. Dan itulah momen ketika dunia luar akhirnya bertemu dengan dunia dalam Raffi. Kamera media menyorot kedatangan mereka dari dalam hutan. Sorotan bukan hanya tertuju pada Raffi si anak yatim yang diselamatkan, tapi juga pada sosok misterius yang selama ini disebut kakek hutan. Kini, ia bukan sekadar bayangan, melainkan manusia nyata dengan kisah nyata yang lama terkubur oleh fitnah dan kesalahpahaman. Namun di balik semua perhatian dan gemuruh publik, satu hal yang paling penting bagi Raffi tetap utuh. Ia tidak sendirian lagi. Dan meski masa lalu kakek Salim mulai terungkap, Raffi tahu, tak peduli siapa ia dulu, kakek itu kini adalah rumahnya. Hari itu langit begitu cerah, seolah ikut menyambut langkah kecil Raffi yang perlahan menuruni tangga kantor kecamatan. Di belakangnya, kakek Salim berjalan dengan tenang, mengenakan baju koko putih dan kopiah bersih yang baru dibelikan oleh Salah. Satu, wajahnya tampak lebih segar, meski garis usia tak bisa disembunyikan. Pengadilan keluarga baru saja memutuskan bahwa kakek Salim secara sah menjadi wali dari Raffi. Semua dokumen sudah ditandatangani. Tidak ada lagi keraguan tentang ikatan darah mereka. Bahkan tes DNA memperkuat pengakuan dan pengakuan warga lama yang mengenal Salim sebagai kakak dari kakek Raffi. Mulai sekarang, kamu nggak perlu takut lagi, Nak, ujar Pak Rendra, Kapolsek yang ikut mengantar. Kamu punya rumah, punya keluarga, dan yang paling penting, kamu punya orang yang tulus sayang padamu. Raffi mengangguk pelan, matanya masih sembab. Tapi kali ini bukan karena sedih, hatinya seperti disiram hangat mentari, melelehkan semua bekuan rasa takut dan sunyi yang ia simpan sejak ditinggal ayahnya. Sementara itu, kabar tentang Bu Erna juga sudah jelas. Ia ditangkap saat mencoba kabur dari kota tetangga. Tuduhan penelantaran anak dan memberikan keterangan palsu menjadi jerat hukum yang tak bisa dielakkan. Publik yang sebelumnya penasaran, kini mengutuk tindakan kejamnya. Banyak yang tak menyangka bahwa wanita yang dikenal ramah di permukaan bisa melakukan hal sekejam itu kepada anak tirinya sendiri. Namun, bagi Raffi, hukuman Bu Erna bukanlah hal yang ingin ia rayakan. Ia lebih memilih fokus pada masa depan daripada terus menoleh ke luka. Sebab kini, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tahu kemana ia pulang. Beberapa hari kemudian, gubuk tua yang dulu tersembunyi di tengah hutan perlahan berubah. Para relawan bersama warga desa membantunya direnovasi tanpa mengubah bentuk dasarnya. Mereka membangun kamar tambahan untuk Raffi, memperkuat dinding dengan kayu baru, dan memasang jendela kaca agar cahaya pagi bisa masuk lebih leluasa. Gubuk itu tetap sederhana, tapi kini penuh dengan tawa, cerita, dan bau masakan hangat Raffi.
Belajar lebih banyak bukan hanya dari alam seperti sebelumnya, tapi juga dari buku-buku yang diberikan para guru sukarelawan yang datang berkunjung. Suatu sore, di bawah rindangnya pohon aren di belakang rumah, Raffi duduk bersama kakek Salim, sambil menulis sesuatu di atas kertas lusuh. Ia tengah membuat puisi kecil tentang hutan dan harapan. "Ke," kata Raffi sambil menoleh. "Kenapa waktu itu kakek tetap mau rawat aku? Padahal aku anak orang yang ikut percaya fitnah tentang kakek dulu?" Kakek Salim menghela napas, lalu tersenyum. "Karena yang salah bukan kamu. Dan kadang kita harus jadi orang pertama yang berhenti memendam dendam, supaya hidup bisa tumbuh kembali." Jawaban itu menancap dalam di hati Raffi. Ia memeluk kakeknya. Lama, pelukan yang tak butuh kata-kata. Hanya cukup dengan dada yang saling bersentuhan, dan hati yang saling mengenali luka masing-masing. Hari-hari berlalu dengan damai. Beberapa jurnalis sempat datang, ingin meliput kehidupan Raffi dan kakek Salim, namun keduanya hanya memberikan pernyataan singkat. Mereka tak ingin hidup dalam sorotan. Mereka ingin menjalani hari-hari seperti Dondon di hutan diam, tapi memberi naungan. Namun cerita Raffi terlanjur menjadi simbol. Banyak yang terinspirasi. Anak-anak di panti asuhan mengirim surat guru-guru, membacakan kisahnya di kelas, dan beberapa relawan menjadikan kisah Raffi sebagai pengingat bahwa tak ada yang terlalu kecil untuk diperjuangkan, dan tak ada yang terlalu tua untuk kembali membuktikan kebenaran. Di sekolah barunya di desa, Raffi duduk di bangku kelas 4. Ia cepat akrab dengan teman-teman, tapi tiap kali ia ditanya siapa orang tuanya, ia hanya tersenyum dan menjawab dengan bangga, "Aku tinggal sama kakek Salim. Beliau orang paling sabar yang pernah aku kenal." Guru-gurunya pun menyayangi Raffi karena semangat belajarnya. Dan setiap akhir pekan, Raffi tetap pulang ke gubuk mereka di hutan pinggiran desa, tempat ia menanam serai, kunyit, dan menulis di bawah pohon sambil ditemani tupai dan burung yang pernah ia pelajari bersama kakeknya. Dan pada suatu malam Jumat, ketika bulan bulat penuh menggantung tinggi di langit, Raffi berdiri di depan gubuk, menatap cahaya temaram yang jatuh di halaman kecil mereka. Di sampingnya, kakek Salim sedang menyeduh teh dari daun pandan hutan. "Ke," bisik Raffi, "terima kasih ya, udah nyelamatin aku waktu semua orang ninggalin." Salim hanya tersenyum dan mengangguk. "Bukan kakek yang nyelamatin kamu, Raffi. Kamu sendiri yang bertahan. Kakek cuma bantu kamu lihat jalan pulang." Dan malam itu, dalam sunyi hutan yang bersahabat, Raffi tahu, rumah bukan soal tembok atau genteng. Rumah adalah orang yang mau tetap tinggal, meski dunia menyuruhnya pergi.